Makanya kalau kita sedang umroh, sedang haji, timbul emosi, marah dan lain sebagainya, Bu, Bapak, sebetulnya itu harus kita bayar dam. Kenapa? Kemudian ada lagi yang tidak boleh itu mencabut pepohonan. Mencabut pepohonan yang ada di tanah haram. Itu tidak boleh. Kemudian berhubungan suami istri. Makanya tuh kalau suami istri itu dipisahin. Pak Ustaz masa isi nggak boleh? Boleh kalau sudah tahallul. Jadi katanya kan syarat umroh itu harus punya uang. Kan Syarat apa? sekarang punya uang. Syarat apa? So umroh. Hmm. Tadi kan katanya sekarang kan banyak yang nawarin itu tuh berangkat dulu baru bayarnya belakangan, itu hukumnya apa tuh Pak Ustadz? Terus yang kedua, larangan bagi yang melaksanakan umroh untuk perempuan ya. Saya kan minus, kalau pakai soplen boleh atau enggak Pak Boleh. Ustadz? Jadi yang tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan, kalau tadi khusus laki-laki ya, tidak pakai pakaian berjahit, tidak pakai pakaian dalam, tidak pakai baju, tidak pakai gamis, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki, bagi perempuan tidak boleh bercadar menutup muka, tidak boleh memakai sarung tangan, itu yang khusus-khusus. Sekarang yang dua-duanya tidak boleh, laki-laki dan perempuan, muharramatul ihram, larangan dalam berihram adalah yang pertama tidak memakai wangi-wangian. Kan dikatakan sebelum berniat. Boleh, harus. Bau Bu kalau enggak mah. Jadi harus. Tapi sebelum berniat. Jadi titik poinnya di mana? Di niat. Jadi itu semua boleh dilakukan sebelum niat ihram. Kalau terlanjur dilakukan sesudah ihram, dam, bayar denda. Sah enggak umrohnya? Asal dilaksanakan seluruh rukunnya, tetap sah. Tapi wajib bayar denda atau bayar dam. Damnya berapa Ustadz? Tergantung pelanggarannya. Dam itu nggak bisa dipukul rata semuanya sama. Kambing 10 kali pelanggaran, 10 kambing. Boncos Bu. Nah, iya. Jadi dam itu tergantung seberapa besar pelanggaran ihram yang dilakukan. Misalnya pakai wangi-wangian. 2, yang tidak boleh yang jadi larangan ihram bagi laki-laki dan perempuan itu memotong kuku. Memotong apa, Bu? Memotong kuku. Kalau motong gaji boleh. Gaji suami dipotong boleh itu. Memotong kuku tidak boleh, laki-laki dan perempuan sama. Dengan apa? Dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan gunting kuku, ada yang dengan ini, ada juga yang misalnya menggigit-gigit kuku. Itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, mencukur rambut atau mencabut bulu-bulu di sekitar tubuh. Bulu apa? Bulu apa saja. Dari semua jenis bulu. Kalau sudah dalam niat berihram. Berarti bolehnya kapan Ustadz? Sebelum ihram. Bersihan, sing bersih. Tuh, makanya disunahkan sebelum mandi atau setelah mandi sunnah ihram itu sebelum niat berihram, gunting kuku, cukur rambut, wangi-wangian. Disunahkannya sebelum niat ihram. Ini yang berkaitan dengan ihram nih. Jadi tadi apa? Yang ketiga itu tidak boleh apa? Mencukur rambut atau menggunting bulu-bulu di sekujur tubuh ketika sudah ihram. Selanjutnya yang tidak boleh itu bagi laki-laki dan perempuan rofas. Rofas. Apa rofas itu? Rofas itu adalah berkata-kata kotor. Sebagian ulama mengartikan kalimat rofas itu jima wa muqaddimatul jima. Rofas itu jima wa muqaddimatul jima. Jima itu berkumpulnya laki-laki dan perempuan, muqaddimah jima itu pemanasan, warming up-nya. Itu kalau umroh, pada saat umroh dan haji berihram, maka itu menjadi muharramatul ihram, rofas. Ketiga, keberapa itu? Kelima, yang tidak boleh itu fusuk, al-hajju ashurum ma'lumat. Pamang parodo fihinnal hajja
wala ropasa, wala fusuko, wala jidala. Tidak boleh pusuk. Pusuk itu apa? Berbuat keburukan, fasik. Gosip weng, rumpi sedang kadang ada di ihram teh. Susah dah kadang-kadang. Betul nggak Bu? Halo? Iya, datang orang hitam diomongin, ih hitam banget. Nggak boleh. Jangankan diomongin, dalam hati aja juga nggak boleh ini mah. Ya, itu tidak boleh pusuk. Bagi laki-laki, perempuan sama. Ah, laki-laki mah enggak. Perempuan yang paling sering, laki-laki mah ngikutin doang. Ya, jadi tidak boleh ropas, pusuk. Yang ketiga, yang selanjutnya tidak boleh jidal. Jidal itu apa? Berantem. Makanya kalau kita sedang umroh, sedang haji, timbul emosi, marah dan lain sebagainya, Bu, Bapak, sebetulnya itu harus kita bayar dam. Kenapa? Secara tidak langsung kita sudah mengerjakan muharramatul ihram. Nggak ada emosi lagi umroh, lagi pakaian ihram nih belum tahalul, belum itu bukan berarti membolehkan selesai terus marah-marah, emosi dan lain sebagainya. Enggak, tetapi larangan untuk melamapkan dan melampiaskannya itu lebih kuat ketika sedang melaksanakan ihram, ketika belum tahalul baik haji maupun umrah. Coba dalam haji mah emosinya luar biasa tinggi. Kan itu teh ujian dan cobaan. Kenapa Ustadz atau geningan ada yang tanya ke saya itu gimana? Kenapa nggak boleh pakai pakaian, nggak boleh dandan, pakaian ihram itu umroh itu atau haji kenapa nggak boleh pakaian, nggak boleh dandan, nggak boleh pakai wangi-wangian dan sebagainya? Bukankah itu teh adalah untuk membuat kita bagus dan baik? Tidak. Haji dan umroh mah beda. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya itu dalam hadis ja'u sa'san gubaron. Apa ja'u sa'san gubaron itu? Jadi kalau dalam haji nih, ini dalam haji dan filosofi umroh nih. Ketika orang wukuf di Arafah, malaikat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis qudsi, ya malaikati wahai para malaikatku. Ungduru ila ibadi, lihatlah kalian kepada hamba-hambaku. Jauh. Pakai waw jama. Mereka datang. Berbondong-bondong. Mingkul lipat jin amik. Dari setiap tempat. Dari setiap pelosok. Dari setiap penjuru dunia. Ada yang dari Johar. Oh iya. Ada yang dari Purwakarta. Ada yang dari mana-mana. Mereka datang kata Allah. Jauh mingkul lipat jin amik. Dan mereka datang jauh sa'san gubaron dalam keadaan lelah dan berdebu. Capek, berdebu, datang. Untuk apa? Memenuhi panggilanku kata Allah. Jadi Allah senang dengan kotornya, dengan debunya, dengan itu. Kenapa? Karena itu adalah memenuhi perintah Allah. Kita kan kadang-kadang suka aneh. Halo, itu mending belewuk itu. Pas lagi pas tawaf sa'i pakaiannya udah begitu, wukufnya dalam keadaan berdebu, beler matanya. Itu yang diapresiasi oleh Allah karena apa? Melakukan itu karena perintah Allah, menghilangkan, menanggalkan kesombongan dengan segala aksesoris dunia. Itu yang diapresiasi kata Allah, lihat oleh kalian malaikatku, mereka lelah, mereka berdebu, mereka tidak sempat dandan, mereka menghilangkan seluruh perhiasan dunianya karena memenuhi panggilanku. Kata Allah apa? Ishadu, saksikan oleh kalian, ya malaikati, wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Sungguh aku bebaskan, aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Orang yang datang berupaya sungguh-sungguh sekuat tenaga, dia lelah badannya, dia keluarkan uangnya, dia jauh dari keluarganya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan jabatan dan kendaraannya, hanya karena memenuhi panggilanku melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji. Alhamdulillah. Tah eta Bu, filosofinya kenapa kita tidak berdandan, tidak tidak berini teh ketika sedang ihram, karena Allah mengapresiasi hal tersebut hanya karena demi Allah, lain karena ayeuna pupujieun lain. Kan kita kadang-kadang nggak nyaman. Ibu-ibu nih kalau sudah pakai pakaian ihram dari bus mau ke hotel, di hotel teh pengen dandan lagi.
Enggak seperti itu. Yang diapresiasi oleh Allah adalah kerelaan ketika kita menanggalkan seluruh perhiasan duniawi. Nah, jadi tidak boleh ropas, tidak boleh pusuk, tidak boleh jidal. Yang ketiga tidak boleh jidal. Jidal itu apa? Berantem. Ada yang suami istri berangkat ya? Halo? Ustadz, kenapa kok sih yang menjadi perhatiannya suami istri? Karena suami istri mohon maaf ibu, di rumah berantem, di sana juga dijadikan ajang berantem. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Godaannya lebih besar di sana, Bu. Iya, bagi sama suami istri, sama teman. Wah, semua Bu, tidak ada yang terkecuali kalau godaan di sana itu. Kenapa? Karena setannya pun ikut umroh. Iya, emang di sana nggak banyak setannya? Banyak banget. Kalau ibu berjalan dari hotel menuju ke masjid, itu setannya itu, waduh, warnanya ada yang kuning, ada yang panjang, ada yang itu setan toko. Ya, iya, setan toko itu yang mau tawaf jadi tertunda, kenapa? Belok dulu, lihat Mas dan lain itu. Itu setannya ikut umroh di sana itu, Ibu. Makanya godaannya lebih besar, lebih berat. Atau Ustaz, masa iya nggak boleh? Bukan nggak boleh, itu teh hal-hal yang bisa memalingkan kita dari tujuan sebenar kita. Makanya saya kalau ke sana itu bawa jamaah itu, wah istighfar. Istighfar kalau lewat itu. Ta'ud, a'udzubillah minasyaitonir Ustaz, udah 10 kali tahun nggak mental, pengen tetap ke sana. Yang penting selesai dulu kewajiban kita ya Bu ya. Ya Bu ya, yang di online ya. Jadi begitu, selesaikan kewajiban kita. Ustaz ngelarang belanja? Enggak, saya mau mendorong. Malah saya mah siapin koper kosong saya untuk diisi. Iya kalau misalnya kelebihan mah. Kenapa? Karena itu juga bernilai sodakoh yang ibu beli bukan untuk diri sendiri tapi untuk sodakoh, keluarga, kerabat. Mereka bahagia dapat hadiah, dapat oleh-oleh. Itu juga bagian daripada filosofi umroh membahagiakan orang lain. Oh, kan jadi sodakoh bagi kita. Benar ya Bu? Nah, makanya oleh karena itu, sekali lagi Ibu, tidak boleh ropas, pusuk, jidal. Muharramatul ihram. Sesuatu yang selalu berkaitan dengan ihram adalah larangan ihramnya, diantaranya adalah itu. Berantem. Kenapa? Karena hal-hal pi berantem teh ada aja. Ya mohon maaf, saya juga bertahun-tahun ya, bawa jamaah ya, itu banyak sekali Bu. Suami istri, teman sama temennya, yang tadinya bestie, sekarang jadi enemy. Iya itu. Yang tadinya bestie jadi enemy. Suami istri yang di sini. Tapi kadang-kadang berantem di sana balik di sini enggak. Iya, ada juga yang di sini tukang berantem, ya di sana berantem lagi lebih hebat. Ini semacam-macam lah, semacam-macam. Nah, itu diingatkan muharramatul ihram. Konsekuensinya bagaimana kalau ibu merasa marah, saya itu sedekah, bayar damnya. Terus apalagi yang tidak boleh muharramatul ihram ketika sedang berihram itu berburu. Ada burung diboro, ada macam-macam diboro, gitu. Nggak boleh binatang-binatang diburu. Kenapa? Karena dulu memang begitu. Kalau sekarang nggak ada waktu berburu, paling juga berburu sekarang berburu gamis, berburu korma, ya itu mah boleh itu mah. Tapi kalau dalam keadaan ihram jangan dulu, nanti selesai tahallul baru boleh. Kemudian ada lagi yang tidak boleh itu mencabut pepohonan. Mencabut pepohonan yang ada di tanah haram, itu tidak boleh. Kemudian berhubungan suami istri, makanya tuh kalau suami istri itu dipisahin. Pak Ustaz masa isi nggak boleh? Boleh kalau sudah tahallul. Kalau sudah apa Bu? Ya, banyak larangan, tapi bolehnya sudah tahallul, tidak boleh dalam keadaan berihram. Emang ada Ustaz yang dalam keadaan berihram kemudian berhubungan suami istri? Ada. Di musim haji itu ada tuh. Iya, yang rentan itu suami istri kamarnya double, pasangan terus sedang dalam keadaan ihram, belum ke masjid, belum melaksanakan tawaf, nunggu lama. Wah, itu rentan itu. Kenapa? Kalau melakukannya batal, hajinya batal, dia harus mengulang di tahun besoknya dan harus bayar kifaratul uzma.
umrohnya batal, dia harus qadha, dia harus ulang lagi umrohnya dari awal dan harus bayar denda. Damnya nggak bisa ditawar, damnya harus 1 ekor onta sendirian. Makanya itu pelanggaran dianggap enteng tuh kadang-kadang ada terjadi. Tahun kemarin waktu saya 2 tahun kemarin waktu bawa haji ada yang hampir, bukan terjadi, hampir. Dari Mekah dari tawaf di Arafah masuk mau belum selesai tawaf ifadah sudah kembali ke hotel tapi belum selesai tawaf ifadah. Kan dilarang. Jadi yang lainnya sudah boleh, muharramatul ihram yang lainnya hanya 2 perkara yang saja yang tidak boleh itu, jima wa muqaddimatul jima. Karena enggak kuat, waduh, hampir terjadi. Kok Ustadz tahu ngintip? Bukan ngintip, orangnya ngomong. Ustadz ini gimana ini? Tapi gimana? Nah itu muqaddimatul jima, Pak. Bayar fidyahnya, bayar damnya. Tapi enggak sampai berhubungan. Enggak, katanya Ustadz, enggak ingat. Iya, makanya harus selesaikan dulu buru-buru tawaf ifadahnya. Itu godaannya setannya ikut hajian. Itu, Bu. Nah, terakhir. Apa ya namanya tadi? Muharramatul ihram sudah sesuai yang berkaitan dengan ihram. Dari mulai definisi, sudut pandang, kemudian larangan dalam berihram, ya. Larangan-larangan dalam keadaan berihram, kemudian itu. Yang terakhir, kalau dari sisi bahasa lagi, ihram itu artinya mengharamkan sesuatu yang halal. Apa, Bu? Ihram itu mengharamkan sesuatu yang haram. Yang halal. Mana yang halal itu? Wangi-wangian halal enggak? Halal. Motong kuku halal enggak? Halal. Mencukur rambut halal enggak? Halal. Pakai baju gamis halal enggak? Pakai baju dalam halal enggak? Halal. Mencium istri halal enggak? Halal. Tapi haram kalau sedang dalam keadaan ihram. Berhubungan halal enggak? Halal, tapi haram dalam keadaan berihram. Artinya mengharamkan sesuatu yang halal. Makanya disebut ihram. Ingat itu, Bu. Makanya disebut ihram. Sesuatu mengharamkan sesuatu yang halal. Salat itu takbirnya disebut takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram? Ketika takbir itu dilakukan sesuatu yang halal jadi haram. Sebelum sholat ibu minum boleh enggak? Sebelum sholat ibu makan boleh enggak? Sebelum sholat ibu tertawa terbahak-bahak boleh enggak? Sebelum sholat nonton TV boleh enggak? Tapi ketika sudah takbiratul ihram minum boleh enggak? Makan boleh enggak? Tertawa terbahak-bahak boleh enggak? Batal sholatnya, betul enggak? Makanya disebut takbiratul ihram. Takbir yang haramkan sesuatu yang halal. Ihram dalam pengertian umroh dan haji mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Kapan kemudian halalnya? Maka ada ujung disebut tahallul. Oh, disebut tahallul. Nah, tahallul ini mengembalikan yang tadi haram jadi halal. Ini mana ihram nih? Mengembalikan yang tadinya haram jadi halal lagi. Kalau sudah tahallul, pakai wangi-wangian halal haram? Halal, boleh enggak? Boleh. Cukur rambut, boleh enggak? Dangdan lagi, boleh enggak? Boleh semua, karena halal itu, tahallul itu berasal dari kalimat halla yang artinya mencabut atau melepaskan atau menghilangkan, disebut tahallul. Kalau dalam sholat takbiratul ihram menjadi penanda haram yang tadinya halal, makan, minum, dan lain sebagainya haram di dalam sholat, ditutupnya dengan salam. Kalau dalam umroh dan haji ditutup dengan tahallul, menghalalkan kembali sesuatu yang tadi diharamkan. Alhamdulillah, pinter-pinter lah. Ya, jam berapa ini? Udah cukup. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Ada. Oh, Ibu. Oke, pakai ini, Bu. Pakai ini, Bu ya. Ini buat record buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana, Bu?
berangkat kapan? Saya dari Teluk Jambe, muridnya Pak Ustadz. Wah, di mana? Di Blok W. Blok W. Oh, Masya Allah. Mohon maaf Bu, mohon maaf ya, mohon maaf nih kalau saya nggak ini soalnya ibu mah modelnya sama semua. Ya iya kan modelnya sama semua, pakai kerudung semua begitu. Ya. Ada yang saya tanyakan mengenai ini tadi apa Ini Rom. namanya bukan apa mandi ya Mandi sunnah ihram. Ya mandi ihram itu dilakukan sebelum umroh. Nah mungkin kadang-kadang ada yang niatnya itu ada yang atau nanti kan ada yang umrohnya di niatnya di pesawat, ada juga yang sudah sampai. Nah ketika kita melaksanakan hal ini bolehkah di rumah misalnya atau di mana gitu ya, mandi sebelum ini dengan sholat sunatnya. Ya. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Bagus Terima ini. kasih. Pertanyaannya Assalamualaikum bagus yang warahmatullahi sering wabarakatuh. diluput ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan pelaksanaan mandi sunnah ihramnya atau sholat sunnah ihramnya? Karena kadang-kadang kita niat ihramnya di pesawat misalnya. Nah, sunnah ihram itu diantaranya mandi sunnah ihram dilakukan sebelum pelaksanaan umroh. Adapun waktunya, lihat situasi dan kondisi. Kalau orang berangkat ke Madinah dulu, nah sebelum menjatuhkan niat di Bir Ali, biasanya di hotel sudah dikasih tahu, Bapak Ibu, besok kita melaksanakan umroh. Sebelum kita niat mikot dari Bir Ali, Bapak Ibu mandi sunnah ihram. Kapan waktunya? Mau pagi, mau siang, mau ini, diniatkan mandi sunnah ihram. Kalau yang berangkatnya terbang lewat pesawat, berarti kalau di bandara tidak memungkinkan mandi, maka mandi terakhir sesaat sebelum berangkat, niatkan mandi sunnah ihram. Sholatnya bagaimana Ustadz? Sholatnya dilakukan sesaat sebelum umroh, sebelum niat ihram. Jadi tidak ada yang namanya sholat sunat umroh, sholat sunat ihram dilakukan sesudah niat ihram. Tidak ada. Yang dilakukan itu niatnya, sholat sunat ihram dilakukan sesaat sebelum melaksanakan umroh atau melaksanakan niat ihram dari mikot. Nah, di mana? Kalau yang di Bir Ali ini biasanya kita sebelum niat sholat sunat dulu. Nah kalau tidak memungkinkan nih yang di atas pesawat sebelum niat sholat sunat dulu atau misalnya sholat sunat dulu sebelum terbang. Boleh gitu Ustadz? Boleh meskipun itu hilaful aula. Hilaful aula itu menyelisihi keutamaan agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan sunnah ihram, sunnah umroh. Nah, bagaimana Ustadz kalau saya tidak sholat saja? Nggak masalah karena namanya juga sunnah tapi kehilangan padoil, kehilangan keutamaan. Nah pelaksanaannya nanti mengikut situasi dan kondisi Bu, karena mungkin orang berbeda-beda ya. Ada yang misalnya dari Madinah Bir Ali ya leluasa, ada yang di pesawat berarti kita harus tarik pokoknya sesaat sebelum niat umroh, sebelum menjatuhkan niat, maka di situ pelaksanaan sholatnya. Mandinya nanti disesuaikan. Nah, kita nih kalau ke bandara nggak mungkin mandi di bandara, nggak bisa. Berarti ketika mau berangkat ke bandara, mandinya diniatkan mandi sunnah ihram. Gitu ya Bu Asana ya, Bu Nike ya, Bu Tati, Bu Lia Lestari. Enggak, satu lagi Ustaz. Ya. Ada kemungkinan enggak sebelum berangkat itu kita diberitahu jemaah itu kita mau kemana dulu gitu. Maksudnya? Kita Selalu Bu. Oh, ada. Oh selalu, itu selalu. Jadi Kan kita ada itinerary ini. Ada itinerary itu jadwal perjalanan, day by day. Setiap hari itu ada. Jadi ini hari ini jadwalnya ini, hari ini jadwal. Maksudnya kita mau berangkat kita kemana dulu gitu. Oh iya dikasih tahu. Nanti ngikut itinerary, nanti sebelumnya biasanya diumumkan di grup. Bapak Ibu, kegiatan hari ini kita akan ke sini. Mohon diperhatikan, ini yang harus dibawa, ini yang harus dipersiapkan. Gitu. Bu, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Udah itu langsung ke komputer itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mutia Prahesti Dari mana, Johar, Bu? dari Johar, Kapan berangkat, Bu? tanggal 16 Februari insya Allah. Alhamdulillah. 2 pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Iya, mau 10 Tadi juga katanya kan, boleh. tadi katanya kan syarat umroh itu harus punya uang. Syarat Kan apa? sekarang punya uang, Syarat apa? so umroh. Hmm. Tadi kan katanya sekarang kan banyak yang nawarin itu tuh berangkat dulu baru bayarnya belakangan, itu hukumnya apa tuh Pak Ustadz? Terus yang kedua, larangan bagi yang melaksanakan umroh untuk perempuan ya. Saya kan minus, kalau pakai soplen boleh atau enggak Pak Boleh. Ustadz? Oh, boleh. Itu mah tidak jadi masalah itu Tidak mah, apa-apa Bu. ya, soalnya kan Soalnya kalau ibu-ibu mah pakai pakaian semuanya harus tertutup, pakai pakaian mau 2 lapis, 3 lapis boleh. pakai soplen boleh ya Pak Soplen Ustadz? boleh. Sudah, itu aja. Iya, Terima laki-laki juga kalau kasih. memang minus mah boleh pakai soplen. Yang pertama berarti yang belum dijawab ya Pak Ustadz ya? Ya. Ya, Berarti masa- yang istilah Kalau berangkat dulu bayarnya belakangan itu hukumnya apa Pak Ustadz? Ya, terima ada kasih Pak yang Ustadz. nawarin umroh. Ya, bayarnya Pakai- belakangan itu hukumnya Oh, apa? belakangan. Udah, segitu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang mewakili dari benak semua ibu-ibu yang ingin berangkat dengan cara kredit. Ya. Oh iya, banyak itu mah. Gini, Bu. Itu mah dari sisi hukum agama, nih pertanyaannya bagaimana hukumnya orang yang berangkat umroh tapi bayarnya nyicil, gitu ya, atau kredit. Bu, orang yang berangkat umroh dengan cara mencicil atau dengan cara meminjam, dari sisi hukum umrohnya sah. Sah. Yang penting dia bayar. Orang berangkat dengan cara mencicil tapi dia punya kemampuan untuk membayarnya, maka sah boleh. Tapi orang berangkat mencicil terus tidak bayar, tidak sah. Gimana? Uangnya itu nggak ngerti itu saya tuh. Oh, begini. Kalau misalnya akadnya itu tergantung akad ya. Jadi akadnya Ibu jangan bilang itu berbunga. Akadnya itu begini. Misalnya harga umrohnya 30 juta nih. Tapi kemudian Ibu di akhir berarti bayar 35 juta misalnya. Maka Ibu membayar paket umroh itu 35 juta dengan cara dicicil. Jangan diistilahkan bunga. Itu bukan istilah bunga itu mah. Jadi kita membayar kredit, gimana kredit? Saya yakin Ibu pernah punya pengalaman kredit lah. Yakin, mau motor kayak mau rumah kayak mau baju, mau apa. Nah, kredit itu harganya kan memang lebih tinggi dari biasanya, tapi cara bayarnya cicil. Nah, dalam bab muamalah boleh dikredit, boleh menggunakan kredit itu. Akadnya adalah saya beli HP, asli harga HP 2 juta, tapi jadi 3 juta. Ya kan, dengan kredit. Saya beli HP 3 juta, cara bayar dicicil. Sah. Itu sah. Kaitannya dengan umroh dan haji begitu. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan nih, untuk haji ya. Untuk haji ada yang mengatakan dari sudut fikih, ada yang mengatakan bahwa boleh untuk dikredit dana talangan haji, boleh. Kenapa? Karena kuota yang terbatas sehingga membuat antrian lebih banyak, dan haji itu kesempatannya tidak banyak, tidak terbuka lebar seperti umroh. Maka ada yang mengatakan wajib hukumnya pakai dana talang kalau yang tidak punya. Karena supaya mendapatkan porsi itu. Niatnya itu sudah sampai atau tidaknya terserah. Kumaha Gusti Allah, tapi niatnya sudah dicatat dengan cara seperti itu. Nah, kalau itu kredit boleh, akadnya beda. Kalau bunga itu uang. Kalau ini kita membeli produk. Ibu membeli produk umroh dengan cara dicicil. Sama dengan Ibu membeli kreditan. Panci. Karena dari Tasik kan seringnya tukang kredit ya. Nih harganya sekian, bayarnya nyicil. Paham ya? Bu, bisa dipahami ya? Nah, tapi juga ada orang yang memang meminjamkan uang itu dengan bentuk bunga. Nah, yang begitu renten.
Kalau rentenir udah jelas ada apa mudha'afatan, dia memang mengikat. Kalau misalnya umroh misalnya yang lain itu tergantung akad. Nah, akadnya ini yang harus kita perbaiki dari sisi kita. Kita akadnya membeli produk ini dengan cara bayar cicil. Walaupun kita tahu nih harganya cuma 2 juta tapi jadi 3 juta, hukumnya sah dan halal karena dibayar cicil. Tuh ya. Bisa dipahami ya, Bu ya? Jadi boleh, apalagi begini, kalau yang menggunakan misalnya bank syariah, menggunakan yang sifatnya itu, Ustadz syariah sama aja dalam prakteknya mah, yang penting dia punya penanggung jawab, namanya DSN, Dewan Syariah, DPS, Dewan Pengawas Syariah, dia yang bertanggung jawab, Bu. Ya, karena kalau syariah itu kenapa ini kan sudah mendapatkan rekomendasi MUI, kita yang tidak paham hukum cukup bersandar terhadap para ulama yang membolehkan itu, misalnya yang membolehkan itu tidak jadi dosa bagi kita. Ya, prakteknya bagaimana itu adalah tanggungan urusannya mereka. Ketika ada fatwa DPS misalnya, ada Dewan Pengawas Syariahnya menelurkan produk ini, seperti sekarang kan dana talangan haji kan banyak. Dan itu dipatwakan oleh MUI diperbolehkan. Artinya kita menggunakan itu, urusan konsekuensinya kita serahkan kepada yang bertanggung jawab dalam bidang ilmunya, gitu Bu. Jadi kesimpulannya boleh, tapi tergantung akadnya. Karena ada juga orang yang memang jualannya uang. Nih saya kasih pinjam nih kamu uang nih. Kamu mau umroh kan? Nih saya kasih pinjam 25 juta, tapi awas ya baliknya 35 juta. Nah yang itu yang nggak boleh. Nggak boleh, akadnya kita harus membeli jasa umroh ini dengan cara dicicil. Paham dong? Paham. Nah, ini ada yang komen. Komitmennya harus bayar ya Ustadz, kalau nggak bayar hukumnya dosa. Kalau nggak bayar, satu, mabrurnya ibadah umroh tidak jadi mabrur, hanya mab saja. Tidak tamat sampai rur, begitu, hanya mab saja. Jadi umrohnya sah, hajinya sah dari sisi fikih, tapi berdosa dari sisi caranya ketika tidak dibayar, berdosa dari ininya ketika misalnya ketika misalnya satu dari misalnya dari hasil mencuri. Jadi dibedakan nih, kalau ukuran sah asal memenuhi syarat dari ketentuan sah. Kemudian kalau caranya tidak baik, maka itu terkait dengan hukumnya dosa. Apabila tidak dilakukan dengan cara yang benar. Sahnya sah, makanya mabrurnya nggak jadi mabrur, jadinya mabur. Gitu. Kalau misalnya, ya umroh juga begitu. Umroh juga nih, kalau yang begitu tuh, yang dana talangan atau yang cicilan, itu belum sampai mabrur, baru mab saja. Lunas, rur. Gitu. Nah, afdolnya itu jangan ngutang atau jangan, tapi setiap orang berbeda-beda. Warihan, wa insan, wa jinan, caranya orang berbeda-beda. Memang afdolnya mah istitoah. Tapi istitoah zaman sekarang, apalagi dalam urusan haji itu, istitoah itu diantaranya adalah ada komitmen, kemampuan untuk membayar. Bisa jadi dia punya rumah, tidak dalam bentuk duit, dia bisa jadi dia punyanya sawah, dia punyanya ini, tidak dalam bentuk duit, tapi dia kesempatannya datang sekarang. Yang penting, kalau kata para ulama, sah hukumnya, tapi syarat harus ada untuk membayarnya. Jaminan untuk membayarnya, apakah gaji dipotong, apakah harta yang dijual, atau yang bagaimana. Nah itu maksudnya, kalau ibu ngajukan cicilan tanpa punya pegangan apa-apa, bunuh diri itu namanya. Begitu ya, ada yang lagi tanyakan? Ayo. Bu, pakai itu dulu Bu, biar direkod ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Ropida dari Grandville Perumnas yang malam Bapak mau hadir.
Grand Village nanti itu di Blok P. Iya, Blok P. Ternyata ini banyak jamaah ya. Itu mohon maaf Bu ya, itu karena modelnya sama semua jadi saya nggak bisa identifikasi satu-satu. Terima kasih, terima kasih. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya, jika seseorang lupa tidak melaksanakan takbiratul ihram, maka apakah ia tetap meneruskan sholatnya sampai selesai, atau kemudian ia mengulangi lagi sholat tersebut, atau ia harus menghentikan sholatnya dan mengulanginya kembali? Jika dia tidak melakukan, Jika ia tidak melaksanakan takbiratul ihram, mungkin lupa atau gimana Pak Ustadz? gimana ya sholat yang takbiratul ihram ya? Saya itu belum paham itu karena biasanya pasti takbir, hanya namanya saja takbir pertama itu disebut takbiratul ihram. Jadi gimana ya sholat lupa takbiratul ihram itu saya agak Tidak melaksanakan, jika seseorang itu tidak melaksanakan takbiratul ihram, maka apakah ia tetap meneruskan sholatnya ya sampai saya teh selesai? bingung, Bu. Itu teh pertanyaannya teh. Mungkin lupa, mungkin apa gimana ya Pak Ya Ustadz? lupa takbiratul ihram, tapi Ya. gini, kalau orang mau sholat pasti dia takbir, Iya. bener kan? Ini logikanya dulu nih, logikanya nih Bu nih, biar pas dengan pertanyaannya. Kalau orang sholat pasti takbir, ya. Mungkin dia tidak ngerti bahwa takbir pertama itu disebut takbiratul ihram. Ya, itu mungkin Nah, pertanyaannya. jadi itu boleh, sah saja sholatnya dilanjutkan, pasti ada niatnya. Iya. Oh saya nih berniat sholat nih sekarang sholat duhur, asalnya sholat duhur, Allahu Akbar. Dia nggak ngerti bahwa itu takbiratul ihram, tetapi namanya itu dari sisi fikih disebut takbir pertama ketika sholat itu takbiratul ihram. Jadi dia itu secara prakteknya melakukan takbiratul ihram, tapi dia namanya kagak ngerti, tidak Kagak tahu bahwa ngerti. itu takbiratul ihram. Karena tidak mungkin ada yang sholat nggak takbir. Bu ya. Jadi nggak mungkin ada yang sholat tidak takbir. Tapi takbir yang pertama kali dilakukan dalam sholat itu namanya takbiratul ihram. Walaupun tidak diniatkan, niat saya takbiratul ihram. Enggak harus begitu. Tapi namanya sudah takbiratul ihram. Jadi kalau orang sholat pasti takbiratul ihram. Terus Pak Ustadz ada yang nanya juga, kalau misalkan kita sholat subuh lupa kunut, itu hukumnya gimana? Hukumnya tetap sah tapi sujud sahwi. Oh, sujud sahwi. Sujud sahwi. Apa Bu doanya sujud sahwi? Bu, saya mau tanya nih, kalau sujud sahwi bacaannya apa? Apa coba? Subhanamalayanamu wala yashu. Tahu apa? Jadi yang lupa, yang suka kunut nih, yang suka kunut terus lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali sujud sebelum salam, selesai tahiyat sebelum salam 2 kali sujud, bacaannya subhanamalayanamu wala yashu. Gimana Ustadz kalau tidak? Saya mah tidak tidak kunut, tidak apa-apa bagi yang tidak kunut. Yang kunut biasa ganti dengan sujud sahwi. Dua-duanya boleh, yang tidak boleh yang tidak sholat subuh. Sujud kedua itu kalau misalkan lupa udah salam terus kita baru ingat gimana Pak Ustadz? Nah, itu mah ada 2 pendapat. Kalau langsung ingatnya selesai salam, sujud. Oh, langsung. Iya, kalaupun enggak apa-apa karena sudah berakhir sholatnya. Gitu. Ya, karena itu mah abad sholat ya, abad sholat. Abad sholat itu sunnah abad yang ada, seperti wajib umroh. Diganti dengan itu, subhanamalayanu wala yashu. Bagaimana kalau sujud sahwinya juga lupa? Ya sudah, kalau lupa, namanya lupa ada obatnya gimana? Nggak ada obatnya. Jadi nggak apa-apa, maksudnya nggak jadi apa-apa, nggak mengurangi kesahan sholat. Itu ada pertanyaan beberapa ya? Disampaikan. Itu ya Bu ya? Ya, makasih Pak Ustadz. Insya Allah ya. Oh kan kalau jadi ngaji makan begini tuh. Jadi tahu. Jadi tahu. Jadi itu Bu, yang takbir itu sudah pasti melakukan takbiratul ihram, hanya mungkin tidak tahu namanya. Karena yang sholat pasti takbir lah. Ya. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum dari Ibu Lia Lestari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf jika perempuan membadalkan orang yang sudah meninggal, laki-laki bolehkah? Ya. Dan satu lagi, semua zikir-zikir kan bagus, tapi adakah zikir yang harus diutamakan, diamalkan di sana? Jazakallah. Apa? Balik lagi. Ulangi. Membadalkan
Ulangi, saya ulangi. Ulangi, tolong Bu, perhatikan Bu, pertanyaannya Bu. Dari Ibu Lia Lestari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf jika perempuan membadalkan orang yang sudah meninggal laki-laki. Bolehkah? Dan satu lagi, semua zikir-zikir kan bagus, tapi adakah zikir yang harus diutamakan diamalkan di sana? Jazakallah. Membadalkan mertua laki-laki. Ya. Begini, pertanyaannya badal laki-laki oleh perempuan atau perempuan oleh laki-laki hukumnya boleh. Jadi membadalkan itu tidak terbatas. Tidak laki-laki harus sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tidak, kalau badal mah status badalnya sama. Boleh laki-laki dibadalkan oleh anak perempuan. Boleh ibu dibadalkan oleh anak laki-lakinya. Silang itu boleh, tidak ada larangan. Kalau dalam bab badal tidak ada larangan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Boleh disilang. Itu satu. Yang kedua, adakah zikir yang khusus? Zikir yang khusus dalam ibadah umroh itu dan haji, pertama adalah talbiyah. Ya. Adalah talbiyah. Halo Ibu. Halo Ibu, perhatikan dulu Ibu. Udah gak kuat, udah pada ngopi itu. Besok sambil ngopi, Bu, sambil ngopi ya, tapi jangan ikutan ceramah juga ya. Jadi satu apa? Talbiyah. Kedua, yang zikir yang khusus di dalam rangkaian ibadah umroh atau ibadah haji itu yang sudah jelas adalah doa sapu jagat. Itu yang paling dihafal sama Ibu, Robana Atina. Ya, kemudian zikir yang khusus itu adalah istilam. Bismillahi Allahu Akbar, kan itu semuanya zikir. Jadi zikir tidak ada yang zikir yang zikir tertentu mah, tetapi yang ada adalah yang biasa dilaksanakan seperti talbiyah, yang kedua adalah sapu jagat, kemudian istilam. Nah, itu adalah zikir-zikir yang ada di dalam pelaksanaan ibadah umroh. Zikir apa saja boleh, tapi yang umum seperti itu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Dan saya yakin zikir-zikir yang lain Bapak Ibu nggak hafal. Yang hafalnya ya subhanallah sama Robana Atina, itu pasti. Ayo ngaku. Ngaku ayo. Pasti.